Sis, ya ini sini gak sini tuh, kan bagus banget kan? Apa tuh? Galeri nasional. Ada apa emang? Iya di sini tuh ada kayak macam-macam karya seni gitu, yang warna kayak gitu, contohnya kayak lukisan, terus sama patung gitu. Guys, kalian lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin galeri nasional. Oh, kayak benar. Emang di mana sih galeri? Depan patung gitu ya. Emang ke galeri nasional ngapain? Kita kalau lihat kesenian yang ada di sana, coba itu kayak patung, sama lukisan. Oh, kesenian apa? Tahu nggak kalian? Setahu aku sih kalau kesenian itu karya seni yang dibuat para seniman untuk dinikmati keindahannya oleh para penikmatnya dan oleh seniman itu sendiri. Boleh itu, mumpung besok ada waktu luang, mau nggak kita pergi ke galeri? Oh boleh. Kita ke sana besok mau naik apa nih? Kayak penasaran nanti. Ayo boleh. Oke. Oke. Keindahan dalam seni adalah ukuran keberhasilan komunikasi antara pesan yang ingin disampaikan seniman dan yang dilihat oleh pengamat. Seni yang indah dapat menangkap emosi yang paling diinginkan oleh seniman kepada pengamatnya. Galeri Nasional. Galeri Nasional adalah salah satu tempat yang beralih fungsi pada tahun 1900-an. Gedung ini awalnya adalah sebuah sekolah atau Yayasan Raden Saleh yang dibawa pergerakan Belanda hingga akhirnya yayasan tersebut dibubarkan. Sehingga dari sinilah awal mula Galeri Nasional berasal. Sebelum menjadi Galeri Nasional, nama bangunan ini adalah Wisma Seni Nasional atau Pusat Pembangunan Kebudayaan Nasional oleh Profesor Dr. Fuad Hasan sebagai Kepala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987. Saat ini, Galeri Nasional telah menjadi tempat hiburan edukasi di Jakarta yang cukup ikonik karena memiliki bangunan khas kolonial. Di dalam Galeri Nasional terdapat banyak sekali seni rupa modern dan kontemporer. Koleksi Galeri Nasional Indonesia untuk menyimpan, menghimpun, dan memamerkan karya seni rupa seperti lukisan, sketsa, grafis, patung, keramik, fotografi, seni kriya, dan seni instalasi. Saat ini, Galeri Nasional memiliki sekitar 1.785 koleksi karya seniman Indonesia dan mancanegara, antara lain Raden Saleh, Hendra Gunawan, Afandi, Basuki Abdullah, Popo Iskandar, Ahmad Sandali, dan lain-lain. Aktivitas Galeri Nasional Indonesia merupakan ruang lingkup kegiatan Galeri Nasional untuk melaksanakan pameran, termasuk pameran permanen, temporer, atau keliling, dan melaksanakan preservasi, akuisisi, dan dokumentasi. Berkenan dengan peningkatan pemahaman keterampilan dan apresiasi seni rupa, Galeri Nasional Indonesia juga memberikan pelayanan riset koleksi dan pemanduan untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Waktu operasional Galeri Nasional Indonesia dibuka pada hari Selasa sampai hari Minggu dan disarankan ketika kita ingin mengunjungi Galeri Nasional Indonesia sebaiknya dilakukan di hari kerja karena biasanya jika saat weekend jumlah pengunjung sangat ramai sehingga tidak terlalu banyak spot foto yang bisa kita ambil secara bersih. Untuk masuk ke Galeri Nasional, kita tidak perlu membayar tiket apapun termasuk tiket parkir dan tiket masuk. Namun, jika kita ingin masuk ke Galeri Nasional, kita perlu registrasi terlebih dahulu. Kita bisa registrasi online maupun registrasi langsung di sana. Saat kita masuk ke sana, akan terdapat dua sisi ruangan, yaitu sisi kanan ataupun sisi kiri. Di sisi kiri, terdapat koleksi Galeri Nasional Indonesia periodisasi sejarah. Dan di sisi kanan terdapat koleksi internasional atau pameran tematik. Setelah selesai mengunjungi pameran, kita juga bisa bersantai dengan menikmati makanan atau minuman yang ada di kantin Galeri Nasional. Dan tidak hanya kantin saja, di Galeri Nasional juga terdapat mushola untuk umat muslim melaksanakan sholat. Sebagai salah satu contoh bisa kita lihat bahwa
Di sini ada karya dari Born dan Frendom yang merupakan jajaran 5 pasangan figur manusia burung di dinding yang digandengkan dengan rantai pada binatang-binatang di lantai. Pada manusia burung di dadanya tertanam mesin dan warna tubuhnya memancarkan ekspresi kusam akraik. Pada binatang-binatang dengan ekspresi yang sama di kaki belakangnya terpasang roda-roda. Serta figur-figur hybrid ini lahir sebagai makhluk mitologis yang menggabungkan dunia masa lalu dengan teknologi masa kini, sekaligus menantang kebebasan dunia masa kini. Keindahan memiliki arti bagus atau cantik, sedangkan alam merupakan pemandangan yang dapat dilihat oleh panca indera. Jadi dapat disimpulkan bahwa keindahan alam merupakan pemandangan yang bagus atau cantik dan dapat dilihat oleh panca indera manusia. Keindahan alam hanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Biasanya, seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa dari pemandangan yang dilihatnya. Keindahan itu bersifat abstrak sehingga tidak bisa dinilai secara kasat mata apakah pemandangan itu indah atau tidak. Ada 2 macam keindahan, yaitu keindahan alami dan keindahan buatan. Keindahan alami adalah keindahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan sehingga manusia dapat menikmatinya. Dan contohnya itu seperti pegunungan, pantai atau danau, dan lain-lain. Sedangkan keindahan buatan yaitu keindahan yang dibuat oleh manusia itu sendiri atas ide yang mereka miliki. Contohnya seperti lukisan, patung, dan ukiran-ukiran yang berada pada Galeri Nasional tadi. Saat manusia dilahirkan ke dunia, mereka dibekali dengan banyak sekali keindahan dari dalam, dari luar, dan lingkungan sekitarnya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena mereka memiliki akal dan pikiran yang logis dan dinamis. Manusia dan keindahan adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Tuhan telah memberikan manusia keindahan yang sangat luar biasa, sehingga manusia harus menjaga keindahan yang ada pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat kita lihat dari sebuah objek adalah seni rupa. Dalam seni berusaha memberikan makna sepenuhnya mengenai objek yang diungkapkan. Dengan manusia yang menikmati keindahan seni, berarti manusia mempunyai pengalaman keindahan yang bersifat terlihat. Pada dasarnya, keindahan adalah alamiah. Alam adalah salah satu keindahan yang diciptakan oleh Tuhan dengan wajar, tidak berlebihan dan tidak kurang. Kita perlu melestarikan bentuk dari keindahan yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk alam maupun kesenian. Misalnya seni rupa, seni suara maupun seni pertunjukan, yang nantinya dapat menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang dapat dibanggakan. Dokumentasi saat pengerjaan tugas.